Kita mulai webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, selamat sore sahabat Abi. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di webinar rutinan Abi pada hari Minggu ya. Biasa sebelum Ramadan itu Minggu malam, tapi karena ini Ramadan, jadi kita pindah jadwalnya ke Minggu sore. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat Abi? Insya Allah Ramadan tahun ini penuh berkah, penuh pahala yang melimpah, menjadi Ramadan yang produktif bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Ade Irma Yuliani selaku moderator pada webinar kali ini dan juga selaku musyrifah di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Baik, saya bacakan profil dari Abi Al-Amalu Bil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Amalu Bil Iman ini memiliki misi pribadi umat yang berilmu, pengetahuan, berakhlak mulia kepada agama, masyarakat, dan negara. Berikut juga Al-Amalu Bil Iman memiliki YouTube dan juga series buku Bekerja dengan Iman. Buku series Bekerja dengan Iman ini sudah memiliki 3 seri ya. Yang pertama itu bekerja mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Sabar itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Dan yang ketiga, hijrah menuju kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Berikut kontak dari Abi, bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, website, email, atau bisa menghubungi kontak dengan nomor tersebut. Ya. Selanjutnya, untuk program Ramadan tahun 1444 Hijriah, kami memiliki aktivitas, yaitu salah satunya ada Khatmil Quran, yuk baca Quran. Ya. Salah satu program Ramadan tahun ini yaitu ada Yuk Baca Quran. Jadi kita bisa membaca Quran dari manapun kita berada, dari rumah melalui via online, cukup 1 bulannya 99.000 saja, dengan guru yang sudah berkompeten di bidangnya. Salah satunya juga ada berbagi kebahagiaan kepada santri dan penghafal Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi sahur dan berbuka untuk santri yatim dan duafa. Kita telah memberikan Videonya. kelemahan untuk kita meraih kemenangan di bulan nanti. Dan teman-teman masih puasa dan yuk kita sama-sama bantu memberikan sahur dan berbuka hafal amal karena ini gampang banget. Teman-teman klik yang ada di sini.
Tidak ada suaranya. biar agar teman-teman bisa menjadi bagian dari kemuliaan para Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya siapa yang mencari makan atau berbuka para penghafal Al-Quran, maka warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Ramadan. Kita selalu memberikan pemahaman kita meraih kemenangan di bulan ini. Dan teman-teman masih puasa dan yuk kita sama-sama bantu memberikan sahur dan buka menghafal Al-Quran di amal karena ini gampang banget. Teman-teman klik link yang ada di sini. Dan cuma 9 rupiah aja per teman-teman bisa menjadi bagian dari kemuliaan para penghafal Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya siapa yang mencari makan atau berbuka menghafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasa. Terima kasih, jangan lupa kesini. Yuk sama-sama kebaikan sama-sama untuk memuliakan apa. Berikut tadi program sahur dan berbuka dari Abi cukup dengan Rp9.000 per orang. Kita bisa berdonasi dan beramal soleh untuk santri penghafal Al-Quran. Kita langsung pada acara inti, yaitu kajian webinar rutinan Abi dengan tema Ramadan untuk kesabaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadi Busono selaku pembina Alamal Bil Iman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ati Irma. Beliau ini juga Al-Hafidz 30 juz dan mengajar di Pondok Tahfiz kita Al-Amal Bil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya rekam dulu ya, tadi ada yang minta direkam. Recording in progress. Lagi ngaji di pondok ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Judul daripada webinar malam hari ini atau sore hari ini adalah Ramadan untuk kesabaran, puasa untuk kesabaran, menggapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini adalah rangkaian suatu aktivitas di Ramadan kita. Yang pertama adalah kita melakukan puasa dulu atau Ramadan. Dan Ramadan ini membawa kesabaran yang lebih tinggi, insya Allah. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, kita akan baca satu persatu uraiannya. Kenapa kok sampai begitu? Kenapa kok Ramadan bisa membawa kita sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat? Ini nanti kita sampaikan ayat-ayatnya. Silakan, ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat atau pada saat kita berdiskusi nanti. Silakan di slide berikutnya.
Bapak Ibu sekalian ya sudah hari ke-11 ya. Insya Allah hari ke-11 ya. Untuk kita berpuasa. Alhamdulillah. Jadi istilahnya masuk yang 10 kedua dalam berpuasa. Ini ada satu ayat yang semua sudah mengenal. Al-Baqarah 183, dasar kita untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan pada orang-orang sebelum agar kalian bertakwa. Nah ini, yang penting kita akan bahas hari ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Karena Allah janjikan bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya itu akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Saya kira nanti ada riwayat Tirmizi, puasa adalah separuh dari kesabaran. Lalu apa bedanya takwa, kesabaran, kesabaran? Takwa dan kesabaran itu sama. Inti daripada takwa itu adalah sabar. Sabar menjalankan perintahnya, sabar untuk hindari larangannya, lalu sabar untuk menyelesaikan semua persoalan atau ujian yang dihadapinya. Itu 3 utama dari kesabaran. Atau kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita pas sedikit mengenai sabar. Kenapa sih kok kita mesti sabar? Ini ada maknanya pada saat kita nanti setelah selesai Ramadan. Oleh karena itu di Ramadan ini kita dilatih untuk sabar. Tidak boleh marah, ikutin aturan-aturannya, hindarin perkataan-perkataan yang gibah, yang menyakitkan, yang nggak ada gunanya, hilangkan perbuatan-perbuatan yang di luar manfaat, yang tidak bermanfaat. Silakan. Pada webinar sebelumnya itu kita sudah buktikan bahwa puasa itu malah membuat kita lebih produktif. Kelihatannya memang lebih lemes gitu ya, energinya berkurang karena puasa dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah hasil penelitian dan kita sampaikan kemarin, puasa justru membawa produktivitas. Kenapa? Kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Kita nggak lagi jalan-jalan atau ngemil saat bekerja atau merokok dan sebagainya. Itu sudah sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kita. Silakan dilanjut. Nah, ini ada statement bahwa orang yang berpuasa atau orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Jadi pada saat kita berpuasa, kita pasti bisa menguasai diri kita. Karena apa? Kekuatan yang ada adalah kita sabar, akan jernih berpikir, tidak gegabah, dan sebagainya. Itu yang membuat kita lebih kuat dibanding orang-orang yang lebih gegabah, yang tidak sabar, dan seterusnya. Inilah orang yang kuat, orang yang bisa menguasai dirinya. Ini ada riwayat Bukhari. Rasulullah yang menyampaikan bahwa karena orang yang kuat itu adalah yang banyak berkelahi. Hanya saja orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu yang sedang marah. Kita sudah nggak bisa marah kalau dirasakan. Makanya kita bisa lebih menguasai diri kita. Kita lanjut. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan kesabaran. Ini ada satu bukti, banyak sekali bukti ya, bahwa dengan kesabaran kita bisa memenangkan banyak, memenangkan perang, memenangkan perdebatan dan seterusnya. Ya. Kalau kita berdebat sambil semua marah, jadinya akan bisa mengambil satu
solusi. Sebagai contoh adalah pada saat kita menangkan kemerdekaan oleh para pendiri bangsa kita, itu tidak dengan perang, tidak dengan marah, tetapi dengan kesabaran. Ditahan di sana, masuk penjara sana sini. Kita berperang itu setelah kita mendapatkan kemerdekaan. Banyak sekali contoh-contoh di luar negeri juga demikian. Banyak sekali contoh-contoh bahwa kesabaranlah yang memenangkan suatu pertempuran. Semakin kita tidak sabar, ya makin berlarut-larut itu. Ya, banyak sekali lah contoh. Nanti contoh banyak kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar. Dan ketika mereka maju berperang atau melawan, ini saya contoh peperangan. Ini disebutkan di Al-Baqarah. Rasulullah selalu berperang dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Dan beberapa kali telah memenangkan pertempuran dengan izin Allah, dengan kesabaran yang disebarkan. Silakan. Kenapa demikian? Karena Allah sudah nyebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, Allah akan menyertai kita dalam bentuk apapun. Misalnya kita lagi bekerja, kita dimarah-marah atau ditekan sana sini, dibohongin atau saat kita berdagang dan sebagainya. Jawabannya cuma satu, sabar. Kenapa? Sabar adalah teman daripada Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa sih yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada persoalan, pertama kali yang mesti diingat adalah kita memerlukan bantuan dari Allah. Dan Allah bicara bahwa dia akan membantu orang-orang yang sabar. Orang-orang yang marah, orang-orang yang gegabah, orang-orang yang emosi dan sebagainya, itu jauh dari bantuan Allah. Nah, itulah perlunya kita sabar. Dan disinilah kita diajar atau dididik, dilatih pada bulan Ramadan ini, sedang masuk bulan itu, agar kita mawas diri. Oh ya, dulu saya sering marah-marah. Oh ya, dulu saya sering gegabah, sering membuli orang, sering gibah orang, ya seterusnya. Di sini kita dididik di dalam Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah. Untuk nantinya pada saat setelah Ramadan kita akan selalu disayang oleh Allah, selalu disebersta kita, karena kita sudah terbiasa dengan sabar. Itu pentingnya Ramadan, untuk jadikan kita sabar, dan pada saat setelah Ramadan kita bisa berjuang lagi untuk dunia dan akhirat dengan kesabaran dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini lagi lebih jelas. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kami pasti akan menjadi. Halo? Hilang suara. Ya, Pak. Ada. Ada ya? Ada, Pak. Kami pasti akan menguji kamu. Nah, itu kalau ada masalah ketakutan, kelaparan, kekurangan, jangan lepas dari kesabaran. Karena itu sebetulnya adalah ujian dari Allah. Karena jelas ini Al-Baqarah 150.
dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi nanti setelah Lebaran kita menghadapi kembali dunia dan akhirat. Kita sudah belajar sebulan penuh itu kesabaran yang dibawa. Tidak lagi marah-marah, tidak lagi tidak lagi foya-foya tentang waktu, tidak lagi keluar dari disiplin. Nah, kita memang ini dididik. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali masih bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk belajar kembali, mengingat kembali ajaran masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu akan dicintai oleh Allah. Insya Allah. Ya, lanjut. Berselisih atau tidak sabar menjadi kuat. Ini Allah yang menjelaskan kita tidak ada gunanya kita berselisih dan tidak sabar. Jadi kalau ada orang yang bully kita atau sengaja membuat kita tidak sabar, seterusnya, ingat kalimat. Karena kalau kita hilang kesabaran, kekuatan kita hilang. Karena Allah akan melepaskan kecintaan, melepaskan kasih sayang, melepaskan kebersamaan. Tapi kita sering. Maaf, suaranya kecil, Pak. Kita akan menjadi tidak sabar. Contohnya adalah kalau misalnya kita ditabrak orang dari belakang, mobil baru nih, kita tabrak dari belakang. Lalu si penabrak ini karena dia merasa sebetulnya bersalah, dia ngotot, marah-marah, misalkan dia bilang kita yang rem mendadak. Disitulah kesabaran kita diuji. Kita mau sabar atau mau marah-marah juga. Kalau kita mau marah-marah juga, kita jadi berantem di situ dan persoalannya nggak selesai. Yang masalah kecil jadi masalah besar. Banyak yang kemarin kejadian sampai jadi masalah nasional. Lalu kalau sabar, Allah akan menemani menyelesaikan persoalan. Ya sudah Mas, kita nggak usah cari-cari kesalahan. Kalau memang mau cari kesalahan, mari kita ke kantor polisi aja. Pasti orang yang merasa bersalah ketakutan. Itulah intinya kalau kita sabar, kekuatan akan datang. Logika kita akan bekerja. Itu kekuatan dari Allah, logika kita akan bekerja. Yang kedua, ya sudahlah Mas, ini kan ada asuransi. Mobil saya ada asuransi, Mas juga ada asuransi. Ya perlu kita berani. Biasanya yang demikian terjadi bisa pada saat Ramadan. Karena sama-sama sabar. Tapi begitu selesai Ramadan, mudah-mudahan tidak terjadi. Sabaran kita jadi hilang. Sabaran kita menjadi punah. Allah akan menjauh. Jadi sampai Ramadan berikutnya diajarin lagi. Jadi itu intinya, contohnya bahwa kalau kita tidak sabar, berselisih dan tidak sabar, kekuatan kita malah hilang. Silakan dilanjut. Sabar dari hal yang menyakitkan. Jadi ada masalah apapun, kita mesti melihatnya bahwa itu adalah ujian. Termasuk kita dibully orang, atau orang-orang musyrik yang mengganggu kita, dan sebagainya. Itu adalah ujian. Allah tidak akan lepas dari sebutir debu pun yang terjadi. Di semua atas kehendak. Itu adalah ujian. Dan lakukanlah, menyelesaikanlah persoalan itu dengan kesabaran.
Itu yang diajarkan di bulan Ramadan ini. Untuk kita bawa nanti setelah Ramadan, karena setelah Ramadan nggak ada lagi pelajaran tentang sabar. Kecuali kalau dari baca Quran atau baca-baca. Kalau di Ramadan ini benar-benar kita di training, tidak hanya diajari tapi di training, dipaksa untuk sabar. Pasti ada yang mengingatkan kalau kita lagi marah-marah pada saat bulan Ramadan. Jangan marah-marah, ini kan lagi puasa. Pasti ada yang bicara begitu. Jadi itulah intinya di Ramadan kita dilatih yang akan kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Karena kesabaran itu yang membawa kerahmatan, membawa kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Silakan, Kang Rian, sebagai admin kita hari ini. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Jadi ini ketegasan dari Allah bahwa kita memang harus sabar. Silakan terus, Kang Rian, yang bersama dengan sabar menghadapi gangguan. Itu juga kalau kita diganggu, kita sampaikan saja apapun yang kalian ganggu, saya hanya berlindung kepada Allah. Jadi saya akan tetap bersabar. Silakan. Nah, ini. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sabar. Dan sungguh benar kecuali bagi orang-orang. Orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sabar dan sabar. Sabar dan sabar. Ingat dua kata ini. Sabar dan sabar. Bukan dibalik ya. Sabar, sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Waktu minggu-minggu yang lalu dibahas. Kenapa sih ini? Kok sabar duluan baru sholat? Kenapa enggak sholat dulu? Padahal sholat kan lebih krusial gitu. Nah, ibadah dan tapi Allah yang buat bahwa kita lakukanlah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena apa? Karena kalau kita nggak sabar, nggak bisa sholat. Ya. Sabar itu, sholat itu harus dilakukan dengan sabar. Menunggu azan, ya kan? Kalau di masjid menunggu takbiratul ihram dari imamnya, terus ngikutin aturannya, wudhu dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Makanya Allah sampaikan sabar dan ini adalah kunci daripada semua persoalan yang kita hadapi, baik itu yang mudah maupun yang paling sulit sekali. Bisa dibuktikan karena ini kalimat Allah, sabar dan sholat, sabar dan sholat. Ini dua kata yang ini adalah kunci yang akan dibawa nanti setelah di Ramadan diajarin dengan sabar dan sholat. Sholatnya banyak sekali kita lakukan. Sholatnya banyak sekali yang kita lakukan. Mulai dari sholat wajib, ada sholat duha, malam hari ada sholat witir, ada sholat tarawih, witir, ada tahajud, dan seterusnya. Banyak sekali kita diajar. Sabar dan sholat ini yang akan kita bawa setelah puasa. Untuk membawa kita sejahtera di dunia. Bahagia. Itu intinya. Kita sudah bahas masalah sabar dan sholat ini pada minggu-minggu yang lalu. Baik, lanjut. Kalau sudah kita sabar, kita mesti tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kita sudah lakukan sabar, nanti kita lihat keputusan Allah akan turun. Entah itu cepat atau lambat. Pasti semua ada sebabnya. Bisa cepat, karena memang Allah melihat itu dulu. Bisa lambat, karena mungkin Allah bisa melihat jangan dulu. Nanti kalau dikasih sekarang malah jadi masalah dan seterusnya. Misalnya orang yang lagi ingin sekali punya mobil,
doa terus dia tiap malam. Dan sabarnya dia berdoa terus tiap malam itu tidak mungkin. Tapi Allah memperlambat. Kenapa? Dia belum punya garasi, dia belum punya izin mengemudi. Memang butuh, tapi karena itu belum ada. Nanti malah mau bermasalah. Seperti itu. Nanti kita bersadar, oh iya ya, untung Allah tidak memberikan dengan cepat dan seterusnya. Itu banyak sekali kejadian dan bisa dirasakan kalau kita dekat dengan Allah, dekat berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau ada keputusan dari Allah, kita juga harus sabar. Bisa cepat, bisa lambat, atau bisa tidak sama sekali diberikan. Karena memang Allah melihat bahwa kalau diberikan ini akan banyak mudaratnya daripada manfaat. Itu silakan. Nah, ini adalah saya cuplikan tulisan menjadi rangkuman pada hari ini. Dari UIN, saya lupa bahasa. Orang yang selalu bersabar akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau tadi bin Abi Thalib, ketika bersabar menghadapi hadis yang menghadapi ujian, kita akan diangkat 100 derajat. Ketika bersabar melaksanakan ketaatan, kita akan dinaikkan lagi 100 dan seterusnya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa ya tadi? Dicintai Allah, dicintai Allah. Segala persoalan itu diselesaikan. Dan kita di training di Ramadan ini untuk menjadi orang yang sabar. Tambah dengan salat, tambah salat. Jadi terbiasa salat tahajud malam pada saat setelah salat. Jadi semua persoalan akan bisa selesai insyaallah dengan sabar dan salat. Saya kira itu uraian saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya dan para hadirin webinar pada saya. Selamat menjalankan puasa. Semoga tetap istiqomah sampai kita menjadi manusia baru di Idul Fitri. Ini masuk 10 kedua. Saya kira mendapatkan manfaat atau manfaat yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Ade. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Hadi Busono yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Waktunya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa mengangkat tangan atau tulis di kolom chat. Ya, sudah ada yang mengangkat tangan dari sahabat Abi yaitu Putri Sari. Silahkan bunyikan mic-nya. Tafadhol. Kak, suara saya sudah terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tadi kan Pak Ustadz kan sudah menjelaskan ya Pak Ustadz ya bagaimana caranya selama ini sabar kan di bulan Ramadan kan. Nah aku tuh pengen bertanya gitu kan bagaimana caranya itu kan anpauna sulinasi lalu suruh di kolbu mu'minu au yazrudu anujuan au yasipak karban au yakrilahu dainan. Bagaimana caranya itu kita itu memiliki kesabaran sekaligus bermanfaat dan menyenangkan hati orang lain. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, Putri Sari, dari mana nih? Di Cilegon. Oh, Cilegon. Ayah, ibu Cina Kelung semua. Alhamdulillah. Kapan-kapan ngobrol lebih baik di pondok sana, jauh. Jadi begini, sabar itu selalu membuat orang senang karena memang tidak ada ayat hadis itu dengan sabar
itu orang bisa gimana sih waktu malah sabar. Dan kadang-kadang jadi sabar itu bukan berarti berdiam diri, menunggu nasib, berserah kepada takdir Allah. Itu bukan sabar. Itu malas gitu kalau saya bilang malas. Dalam lebih spesifiknya tuh fatalisme ya seperti itu. Kalau sabar itu justru oleh maksimal, untuk usaha maksimal, tapi tidak dengan marah-marah. Yang membedakan orang sabar dan nggak sabar itu adalah marah-marah, gegabah. Karena kalau marah-marah, gegabah itu Allah akan menjauh. Jadi tapi sabar kalau dengan malas, tidak mau ikhtiar, ya dia akan jauhi juga, karena malas itu hal yang tidak disukai sama. Jadi contohnya begini, nah, tadi ada kecelakaan gitu ya, barang tabrakan, terus sakit, ada orang datang, yang sabar ya mas, pasti orangnya nyabut gitu. Orang yang nyebutnya, yang sabar ya mas, yang sabar ya dek. Orang sudah kecelakaan kok disuruh sabar. Jadi, tapi di rumah sakit juga begitu. Kalau kita datang ada yang menjenguk, pasti ngomongnya yang sabar. Maksudnya apa itu? Kalau sabar lalu artinya kita disuruh berdiam diri, kan makin parah kita kan? Ya enggak? Di rumah sakit juga begitu, makin parah. Tapi yang disebut sabar itu adalah supaya kita berusaha secara maksimal, tapi tidak dengan gegabah, tidak dengan marah-marah. Jadi berusaha terus, cari ambulans, cari dokter, cari penolong, dan sebagainya. Itu justru dengan cara begitu, pertolongan Allah akan turun. Pertolongan Allah kan dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan. Tapi kalau nggak minta pertolongan, bagaimana caranya? Nah, itu. Seperti juga kalau kita lagi sakit, ada yang besuk. Terus dia bilang, ini sakitnya apa? Ya, sabar ya. Terima saja. Nah, terus maksudnya terima itu kita disuruh tidur aja gitu. Iya kan? Justru yang dibilang sabar itu mengingatkan kita supaya kita berusaha semaksimal mencari dokter alternatif, misalnya second opinion, atau menanya dokter spesialis dan seterusnya. Itu intinya. Tidak boleh kita malah berdiam diri kalau sabar. Itu banyak ayatnya yang disebut. Itu sudah di materi sebelumnya bahwa sabar itu tidak artinya berdiam diri. Sabar itu adalah usaha keras, tapi tidak dengan marah-marah. Jadi kalau kecelakaannya jangan, kalau sudah sakit ya sudah, jangan marah-marah. Ini gara-gara kamu saya jadi juga begitu. Yang dicari adalah siapa yang membuat sakit saya. Malah tidak menyelesaikan persoalan. Itu inti daripada kesabaran. Carilah solusi. Allah akan menolong. Gitu. Itu inti daripada kesabaran. Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Wafika barakallahu Ya, jika sahabat Abi ada yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangan atau menulis di kolom chat. Ya, sudah ada yang mengangkat tangan, yaitu sahabat Abi Hamzan Wadi. Silakan bunyikan mic-nya. Ya, tafadhol. Silakan Hadi Hamzan. Hadi, dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya familiar. Al-Mukarram. Yang Hamzan dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur. Alhamdulillah. Ingin bertanya terkait dengan sabar. Memang sabar ini mudah kita ucapkan, tapi sulit pengaplikasiannya. Ya, makanya di training di Ramadan ini, di training kita dilatih, hilangkan semua yang mengganggu kita, membuat kita tidak sabar nanti. Yang saya ini yang mesti dilatih. Ya, Al-Mukarram terkait
tentang perilaku anak-anak kita yang saat ini mereka sama udah saya tanyakan kemarin di Ustadz Ulum, anak-anak kita karakternya ini udah rusak. Mereka begadang, membangunkan orang sahur, tapi kenyataannya mereka besoknya tidak puasa. Nah, seperti itu. Dan ketika mereka membangunkan orang sahur malam-malam ini ramai ribut. Di sini ada rasa ingin marah. Nah, seperti itu. Ada, tapi mau tidak mau kita ambil positifnya saja. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana solusi untuk mencetak kader generasi kita yang mindset pikirnya mereka membangunkan orang sahur yang sifatnya sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Terima kasih. Ya, seperti Rasulullah, kalau kita ada satu maksiat, kesalahan, pertama ya kalau kita bisa lakukan dengan tangan ya kita lakukan. Kalau kita nggak bisa lakukan dengan tangan, kita lakukan dengan mulut, mengingatkan, kita lakukan itu. Kalau nggak bisa juga ya kita lakukan hidayah turun kepada ada konsekuensi. Namun persoalan Aki Hamzan ini tidak hanya di NTB, di masjid sebelah saya juga ada. Jadi seluruh Indonesia itu mengalami hal yang sama, terutama pada generasi muda, anak-anak ini. Saya nggak bisa membayangkan nanti mereka-mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Namun kondisinya seperti itu. Nah, kita mengharapkan masjid-masjid ini berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak muda ini. Ada Karang Taruna yang di RW-RW, ada kelompok anak-anak yang di masjid-masjid. Nah, ini dari sana yang mestinya yang bisa melakukan dengan tangan, yang bisa melakukan dengan mulut. Kalau kita kan nggak punya kekuatan untuk itu, nanti malah menjadi masalah, gitu. Ya, jadi ribut dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah mengaktifkan kegiatan-kegiatan di masjid. Aktifkan kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, alhamdulillah di masjid kami ini dari sebelum puasa, buka puasa, kita kumpulkan anak kecil-kecil, kita ajarin ngaji, kita ajarin agama. Anak kecil-kecil masih 10 tahun ke bawah. Lalu remajanya juga kita libatkan. Sehingga hal-hal yang seperti tadi ya, tidak terjadi. Lalu juga kita lakukan pelarangan bagi anak-anak yang mau ikut-ikutan membangunkan orang puasa. Yang dilakukan adalah masjid. Jadi lebih baik masjid saja yang woro-woro. Sudah waktunya sahur, bangun. Jadi anak-anak nggak berkeliaran. Nah, itu pentingnya masjid yang berfungsi. Di sini juga demikian. Jadi alhamdulillah nggak ada lagi anak-anak malam-malam berkeliaran dengan tabu-tabuan dan sebagainya. Tapi justru melupakan dia untuk berpuasa. Lebih baik dia disuruh tikaf aja di masjid. Itu yang kita lakukan di sini, alhamdulillah bisa mengurangi atau sudah menghilangkan aktivitas anak-anak di malam hari. Saya kira itu contoh-contoh yang bisa disampaikan ke DKN pengurus masjid. Terima kasih Al-Mukarram atas jawabannya, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ada perlu PPT-nya itu akan ada di YouTube ya. Insya Allah besok sore sudah ada di YouTube, jadi bisa dari sana. Baik, ada yang lain? Ya, untuk sahabat Abi, alhamdulillah ada yang mau angkat tangan lagi dari Muhammad Haikal Zafran. Waktu dipersilahkan. Alhamdulillah. Haikal. Dari mana? Ya. Nah, dari Aceh, Ustaz. Dari Aceh. Ini banyak sekali teman-teman kita dari Aceh ini sekarang. Dan tadi saya lihat Aki udah pagi-pagi sudah masuk di webinar. Alhamdulillah. Monggo, silakan. Jadi seperti ini Ustaz, saya mengatakan. Jadi ada istilah
kan sabar itu ada batasnya. Jadi kalau sabar itu ada batasnya, kalau memang kita meluapkan amarah kita melebihi batas kesabaran, apa itu masih bisa disebut sabar, Ustaz? Alhamdulillah, Haji Muhammad. Saya baca banyak buku ya di Al-Quran, hadis, beberapa dari ulama. Itu nggak ada yang menyebutkan bahwa sabar itu ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar itu. Jadi itu adalah ujian Allah. Bagaimana kita nggak sabar sama ujian Allah? Coba kalau kita diuji sama Allah dengan suatu masalah, lalu batas kesabaran kita apa? Nggak boleh, kan nggak ada kan? Orang Allah kok yang uji. Kamu nggak sabar gimana? Nah itu intinya. Kita berantem dengan orang, kita ribut dengan orang. Itu kalau kita mesti harus melihat bahwa itu adalah ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Kita dibully, kita difitnah, kecuali kalau kita dipukul, ya, gitu memang ada hak kita untuk membalas sesuai dengan yang dia pukul secara fisik. Tapi kalau dibully, dimaki, dan seterusnya. Tadi ada ayatnya sudah saya bacakan bahwa itu adalah ujian. Nah, kalau kita nggak sabar, berarti kita nggak sabar sama Allah, bukan sama orang itu. Karena itu ujian dari Allah, iya kan? Nah itu pengertiannya. Tapi sabar itu tadi saya bilang tidak boleh dengan diam diri. Ya, itu intinya. Karena sabar itu bukan berarti berdiam diri. Harus cari akal. Bagaimana cara solusi orang ini? Kalau memang nggak ketemu, tanya kepada Allah. Ya Allah, bagaimana cara ngatasin orang ini? Gitu. Jadi bukan berarti kita harus sabar atau diam sampai kesabaran kita terbatas. Enggak ada terbatas. Karena kita diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari solusi. Pernah satu ibu yang dari Medan, hari ini nggak kelihatan. Di dalam webinar dia tanya, Ustaz, saya punya suami itu kalau subuh itu susah banget bangun. Apakah saya harus marah-marah ke dia? Saya bilang, kalau kamu marah-marah ke dia berarti marah-marah juga kepada Allah karena ini ujian kamu. Saya bilang, nggak boleh kita marah-marah sama suami, apalagi sama suami. Ya. Sekarang bagaimana membangunkan dia supaya dia terbangun tapi kita tidak marah-marah. Nah itu intinya. Intinya ada di situ. Bagaimana dia bisa bangun tapi kita tidak dengan marah-marah. Nah itulah kita diwajibkan untuk berpikir. Lihat kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia suka makan yang pedas atau yang ayo mas sahur. Ini makanannya udah siap. Pasti dia bangun. Contoh-contoh kayak begitu kan Bapak dan Ibu sekalian yang saya. Kalau ada teman saya orang tuanya susah, ya udah sholat subuhnya di sebelahnya dia. Yang jadi imamnya adalah anaknya yang laki-laki. Coba dengan cara begitu dia akan segan melihat anak. Nah kayak gitu itulah yang diajarkan. Kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar semaksimal mungkin, mencari solusi semaksimal mungkin. Tapi tidak dengan marah-marah, karena marah-marah itu menutup logika kita. Setan yang akan bersenang-senang, Allah akan menjauh. Karena tadi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Saya kira itu ya, Aki Muhammad Haikal. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, silakan. Kalau tidak ada, kita siap-siap untuk berbuka, insya Allah. Kalau saya lagi di daerah timur nih. Baik, bisa saja. Adi Irma masih ada yang bertanya? Mungkin sudah cukup sesi tanya jawabnya Bapak. Ada, bisa di WA Group, kan WA Grupnya itu masih terkontak dengan saya. Jadi insya Allah bisa saya jawab, jadi bisa bermanfaat buat semua. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita menjalankan ibadah dewasa di bulan Ramadan ini dan lain-lain pandangan di kegiatan dari kota Tasawuf Pembimbingan mengadakan program paket lebaran untuk para pahlawan dan TNI yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Yuk sama-sama kita berbantu memuliakan para pahlawan dan TNI
dengan cara memberikan yang terbaik yang kita berikan untuk mereka. Satu paketnya yaitu senilai Rp300.000, isinya saldo mukena, kue-kue lebaran, dan juga THR. Terima kasih. Semoga yang dari atas semua bisa menjadi bagian dari terwujudnya 54 paket yang akan disebar sebelum hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjual produk lebih dari 100 brand ternama. Bisa dilihat ini nama-nama brandnya tertera di sini. Dan apabila teman-teman mau join menjadi agen, di sini sudah ada keterangan fee-nya. Teman-teman bisa dropship di sini. Join jadi agen itu gratis ya, tanpa modal sepeser pun. Ya, alhamdulillah berikut tadi video dari program paket lebaran. Bagi sahabat Alabi yang ingin berdonasi, bisa ke link yang sudah tertera. Mungkin kita cukupkan webinar pada pada sore hari ini. Jika ada salah kata, saya selaku moderator minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Seorang beriman
yang selalu memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu persatu alam semesta ini, yang mana Allah selalu menciptakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam